Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan, channelnya pembelajaran fisika dan TKW. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan pembahasan kita tentang gelombang bunyi. Setelah kalian kemarin pahami tentang karakteristik gelombang bunyi dan salah satu fenomena yang terjadi pada gelombang bunyi yaitu efek Doppler. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang bunyi bagian kedua, yaitu nanti kita akan bahas tentang sumber bunyi, ya, sumber bunyi yaitu pipa organa dan dawai, gitu. Pipa organa dan dawai. Jadi ini ya, sumber bunyi itu nanti akan ada dua, pipa organa dan dawai, dan plus nanti adalah taraf intensitas dan intensitas bunyi. Oke, itu yang akan kita pelajari pada gelombang bunyi bagian kedua. Oke, selamat menyaksikan. Gelombang bunyi bagian kedua. Nah, pada gelombang bunyi bagian kedua tadi seperti saya bilang di awal, kita akan bahas dua bagian, yaitu sumber bunyi dan tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Itu akan kita bahas di bagian gelombang bunyi bagian kedua, yaitu gelombang sumber bunyi ini ada dua. Ada sumber bunyi secara garis besar itu apa? Kemarin sudah kita pelajari apa sih bunyi. Bunyi itu adalah berasal dari benda yang bergetar. Nah, di sini sumber bunyi akan kita bedakan menjadi dua, yaitu senar atau dawai. Ya, ada yang menyebut sebagai senar dan ada juga yang menyebut sebagai dawai. Jadi bisa senar atau dawai, ini sama ya. Jadi dasarnya adalah sebuah senar atau benang, ya, benang tipis yang ditegangkan. Jadi yang ditarik kanan dan kirinya. Jadi ada tegangan di sana yang diberikan. Jadi secara seperti ini. Contohnya ini. Yang awalnya nih benang ini kita benang dari A ke B itu ditarik oleh gaya ini. Oleh gaya W. Jadi W di sini adalah apa ini? Ini adalah gaya yang menarik. Gaya yang menarik sehingga di sini tegang. Ya, sehingga di sini akan mengalami namanya tegangan tali. Jadi tegangan ini nanti itu akan sama dengan W, gaya yang diberikan. Jadi tegangan ketika dia menegang, inilah yang akan menyebabkan senar itu bisa menghasilkan bunyi. Oke. Nah, cepat rambat pada gelombang pada sebuah senar dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi cepat rambatnya adalah V sama dengan akar T, yaitu tegangan tali tadi ya, per mu. Mu di sini adalah itu adalah M per L, massa per panjang, ya, massa dibagi panjang. Nah, ini, dan dia akan membentuk namanya nada dasar nanti. Nah, ketika bentukannya hanya seperti ini, hanya membentuk satu buah puncak atau satu buah lembah, ini berarti apa ini? Panjang dawainya, panjang senarnya itu terbentuk setengah lambda, ya, terbentuk setengah lambda, sehingga lambdanya, kalau kamu perhatikan, lambdanya itu sama dengan 2L. Ini untuk nada dasar. Kalau nada atas pertamanya nanti seperti apa? Nah, nada atas pertamanya kamu perhatikan, nada atas pertamanya nada atas pertamanya membentuk satu buah puncak dan satu buah lembah. Jadi apa? L-nya sama dengan lambda, sehingga lambda itu sama dengan L. Nada atas kedua seperti apa? Nada atas kedua pasti nanti setiap naik satu nada, maka jumlah gelombangnya naik setengah. Ingat ya, setiap naik satu nada, nah saya tulis ya, setiap naik satu nada, maka jumlah gelombang atau lambda itu naik setengah. Jadi dimulai dari setengah, 1, terus naik lagi jadi 3/2, naik lagi jadi jadi berapa? Jadi 2, dia 3/2 atau 4/2, selalu seperti itu, selalu naik seperti itu. Berarti kalau kita perhatikan
lambda di sini, ya lambda di sini menjadi 2L, terus L berikutnya apa, berarti berikutnya apa lagi, kalau dia naik 3/2 jadi 2/3L gitu ya, seperti itu. Jadi selalu naik, membentuk sebuah deret ya, membentuk sebuah deret yang berubah apanya, yang berubah adalah bagian penyebutnya. Jadi ini seperti itu nanti ya. Nih sini kan jadinya F0 frekuensi nada dasar adalah V per lambda, sehingga jadinya sama dengan akar T per mu ya, akar T per mu per 2L. Ini untuk nada dasar. Untuk nada atas 1, nah ini nada dasar kalau saya tulis, nah nada dasar kan jadinya V per 2L. Nada atas 1 jadinya berapa tadi? V per L. Kalau kamu perhatikan kenapa bisa L, itu adalah 2/2 sebetulnya. Nah, terus F2 bisa jadi berapa? Itu jadi 3/2L. 3/2 PL. Lihat naiknya, kamu perhatikan naiknya. Nah, yang kita perhatikan adalah naiknya. Naiknya itu selalu itu setengah. Ya, setengah, setiap itu naik setengah. Seperti itu. Jadi awalnya setengah, 1/2, 2/2, 3/2. Nah, kenapa saya tulis 2/2? Padahal ini 1 ya. 2/2 juga 1. Supaya membentuk sebuah pola, kamu perhatikan di sini. Terus lanjut. Untuk pipa organa. Nah, untuk pipa organa bagaimana? Pipa organa ini kebagi menjadi 2, yaitu pipa organa terbuka dan tertutup. Ingat ya, pipa organa adalah alat yang menghasilkan bunyi dengan molekul udara di dalamnya. Ya, karena ditiup dengan kolom udara, ada 2 jenis pipa organa, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, ini pipa organa terbuka. Ya, kenapa terbuka? Karena di ujung, ya kalau ini terbuka kenapa? Ini bagian untuk kita niup. Jadi kita niup di sini, udara masuk di sini, dan di akhirnya ini terbuka. Apa contohnya pipa organa terbuka? Pipa organa terbuka contohnya adalah suling. Kalau kamu perhatikan, suling itu bawahnya juga bolong. Kenapa? Berarti ini apa? Udara itu bebas. Nah, ini pipa organa terbuka. Lanjut, setelah itu ada pipa organa tertutup. Jadi ujungnya tutup. Ya, ujungnya tutup. Apa aja nih alat musik yang pakai pipa organa yang tertutup? Yaitu harmonika, peluit. Nah, ini adalah pipa organa tertutup. Seperti itu. Ya, nah, di pipa organa terbuka seperti ini, kamu perhatikan, ini nada dasar nih. Ini yang digambar di sini adalah nada dasar. Nada dasarnya, ya, pada saat nada dasar, L-nya gimana? L-nya tetap jadi setengah lambda. L-nya yang dibentuk adalah mirip dengan, ya, L yang dibentuk itu mirip dengan dawai. Mirip dengan dawai 2/2, jadi lalu naik setengah. Terus berikut lagi nada atas kedua berarti 3/2, nada atas ketiga jadi berapa itu? 4/2 ya. Kalau untuk pipa organa tertutup, nada dasarnya itu hanya terbentuk berapa ini? 1/4 gelombang. Ya, L-nya itu 1/4 gelombang. Naik setengah. Jadi nada dasar satunya 3/4 gelombang. Ya, nada atas keduanya berarti jadinya 5/4 gelombang. Seperti itu. Kita bahas satu persatu. Pipa organa terbuka. Nah, pipa organa terbuka seperti tadi saya bilang di awal. Ya, ini mulainya dari setengah. Ya, jadi sama seperti di dawai. Sama seperti di dawai. Jadi F0-nya itu adalah 1/2 gitu. Sehingga F0-nya itu adalah V/2L. F1-nya berapa? 2/2 VL. Nah, F2-nya berapa? F2-nya berarti 3/2 VL. F3-nya berapa? 5/2 VL. Seperti itu. Lanjut. Di pipa organa tertutup seperti ini. Karena mulainya dari 1/4, mulainya dari 1/4, ya 1/4 lambda. Sehingga kalau kita punya, jadi nada dasarnya adalah nolnya adalah V/4
L, terus F1 nya jadinya 3V per 4L, naiknya adalah bilangan ganjil F. F2 nya adalah 5V per 4L, terus F3 nya adalah 7V per 4L. Nah, jadi selalu seperti ini. Dan V di sini, V di pipa organa itu adalah kecepatan bunyi di udara. Berapa kecepatan bunyi di udara? 340 biasanya. Kalau tidak dikasih tahu, pakai yang 340 meter per second. Tapi biasanya di soal nanti akan disebutkan berapa kecepatan bunyi udara yang di dalam pipa organa. Berikutnya adalah resonansi. Resonansi ini adalah gejala bunyi yang ditampilkan. Itu kenapa ya resonansi? Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena frekuensinya sama. Ingat ya, karena frekuensinya sama. Benda bergetar atau kelipatannya ya bergetar dengan frekuensi yang sama. Jadi frekuensinya sama, frekuensi alamiahnya sama. Jadi dia ikut bergetar. Jadi kalau kita bilang nih frekuensi yang dibentuk di sini, yang terbentuk di kolom udara akan sama dengan frekuensi yang dihasilkan dari garpu tala. Jadi frekuensi dari garpu tala itu sama dengan frekuensi yang ada di itu. Makanya kalau kita bilang kalau secara rumus resonansi itu adalah F1 sama dengan F2. Oke, F1 sama dengan F2 itu namanya resonansi. Jadi frekuensinya sama. Lanjut, intensitas bunyi. Apa sih intensitas bunyi? Intensitas bunyi adalah kekuatan bunyi. Ya, kekuatan atau energi yang bunyi yang dari suatu waktu yang menembus suatu bidang secara tegak lurus setiap satuan luas. Itu namanya intensitas. Intensitas bunyi ini kalau kita persamaan ya, kita buat persamaannya I sama dengan P per A. P per A. P itu adalah kekuatan bunyi dan A adalah luas penampang bunyi. Ya, luas penampang bunyi. Oke, terus lanjutnya. P itu tadi ya kekuatan bunyi, dayanya. Ya, dayanya atau watt, berapa watt ya, dan A itu adalah luas penampang bunyi. Nah, luasnya ini karena bunyi itu menyebar ke segala arah. Jadi ini kalau ini sumber bunyi itu kan nyebar ke kanan, ke kiri, gitu ya, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, gitu. Jadi menyebar ke segala arah. Kalau kita lihat bentuknya ini akan membentuk sebuah apa nih? Gambar apa nih? Gambar bola. Ya, akan membentuk gambar bola. Maka luas permukaan yang dipakai adalah luas permukaan bola. Apa luas permukaan bola? 4πr kuadrat. Oke, intensitas bunyi ini yang dapat didengar itu oleh telinga normal dengan ambang batasnya adalah 10⁻⁻12. Ini kita kenal dengan I0, ambang batas pendengaran manusia. Jadi kalau di bawah itu kita nggak bisa dengar, gitu ya. Ya, di atas itu kita bisa dengar, tapi bisa menyebabkan bisa jadi kerusakan dari gendang telinga. Nah, tanpa menimbulkan rasa sakit disebut dengan intensitas ambang atau 1 watt per meter persegi. Oke, lanjut. Hubungan intensitas dengan gelombang bunyi adalah 2V kuadrat kali F kuadrat A kuadrat V rho. Jadi tergantung dari massa jenis dari mediumnya. Oke, lanjut. Nah, taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi itu bisa kita tuliskan dengan 10 log. Ingat ya, pakai menggunakan logaritma. Yang sudah pernah kamu pelajari mungkin di kelas 10 ya, logaritma. Itu logaritma itu adalah bilangan berpangkat. Ya, kebalikan dari bilangan berpangkat. Jadi 10 log I per I0. Dan ketika ada sumber bunyi dengan jumlah n, gitu ya, n sumber bunyi, maka jadinya T ya, TIN. Jadi TI dengan jumlah bunyi tertentu sama dengan TI1. Jadi taraf intensitas bunyi kalau cuma 1 ditambah 10 log n. Ingat patokannya di sini tambah 10 log n. Kenapa? Secara logika ketika sumber bunyi 1 ditambah lagi sumber bunyi yang lain, maka ketika sumber bunyi makin banyak, maka taraf intensitasnya akan semakin tinggi. Yang berikutnya ini ada taraf intensitas ketika yang berubah adalah jarak. Kenapa dia minus di sini? Karena
semakin jauh jaraknya, maka taraf intensitasnya akan semakin kecil. Makanya jadi TI2 sama dengan TI1 dikurang 10 log. Nah, ini ada yang kurang, harusnya dipakai kuadrat. Ya, 10 log R2 per R1 kuadrat. Oke. Lanjut kita ke contoh soal yang ada. Nomor 1. Seutas senar dengan tegangan 50 Newton. Nah, ini berarti T, tegangan. Digetarkan sehingga frekuensi yang timbul adalah F0. Tegangan yang ditimbulkan agar senar tersebut ya bergetar dengan frekuensi 2F0. Yang kita tanya adalah tegangan yang dibutuhkan. Nah, jadi tegangannya ya. Sehingga kalau kita bilang di sini yang harus kita tahu tadi apa? Tegangannya awalnya adalah 50. Rumusnya apa? Nada dasar kan sama dengan apa? 2/2L. Ya, 2V per 2. Nada dasar ya, nada dasar nggak pakai. Jadi V per 2L itu nada dasar. Nah, V-nya di situ adalah T per M per L atau M kali L gitu ya. Langsung saya pakai gitu. Oke. Per 2L. Per 2L. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya gitu, kalau kita masukkan nilai-nilainya, nah, tadi kita tahu nilainya adalah tadi 50 gitu ya, 50. Nah, sedangkan kita punya tadi apa? Nada atas ke senar tersebut bergetar dengan frekuensi tegangan yang dibutuhkan. Jadi tegangan, jadi kita mau mencari berapa tegangannya kalau frekuensinya jadi 2F0. 2F0. Ya, 2F0 berarti kalau 2F0 itu jadi berapa? 2F0. 2F0 itu berarti kan 2 dikali V per 2L. Jadi V per 2L saja. Ya, V per 2L saja tadi tegangannya 50 gitu ya. Bagaimana kalau jadi 2V? Nah, ini berarti ini sebetulnya tinggal kita pakai perbandingan. Ya, kita pakai perbandingan. Jadi kita bandingkan antara F0 dibandingkan 2F0. Nah, ini rumusnya kan tadi F0 itu F0 ya, sama-sama F0. Berarti ini jadinya akar T1 per M dikali L per 2L yang atas ya, masih F0 itu. Bawahnya 2 dikali akar T2 per M kali L per 2L. Nah, dikali 2 ya. Nah, sekarang kalau kita coret yang sama. Coret yang sama udah. Jadi tinggal akar T1 per 2 kali akar T2. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita masukkan nilainya jadikan setengah gitu ya. Sama dengan berapa ini? Ini jadinya kita masih hitung. Ini kan sama dengan setengah kan. Jadi sama dengan berapa ini? Kita hitung T1 dan T1 nya 50 per akar T2, 2 kali T2. Tegangan yang dibutuhkan agar tegangan menjadi 2 kali dari frekuensi T2. Oke, T2. Oke, ini nggak pakai ini ya, nggak pakai 2 sebetulnya. T2 nya berapa? Berapa jadinya? Akar T2. Berapa jadinya? Kita hitung kali silang. Jadi akar 2 kali akar 50 sama dengan akar T2. Akarnya supaya hilang kita kuadratin, jadinya 4 kali 50. Berapa 4 kali 50? 200. Nah, ini tegangannya. Tegangannya 200 Newton. Jadi tegangan harus dinaikkan. Gitu ya prinsipnya ya. Jadi ini nggak pakai 2 di sini, pakainya T2. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian soal kedua. Di soal kedua kamu perhatikan di situ. Kalau di soal kedua bilangnya apa tuh? Di soal kedua, jika tegangan suatu senar gitar menjadi 8 kali lebih besar, menjadi 8 kali lebih besar. Nadanya mempunyai frekuensi titik-titik. Ya, mempunyai frekuensi yang titik. Jadi kalau nadanya
ini menjadi 8 kali lebih besar, maka frekuensinya menjadi berapa kali lebih besar. Berarti tinggal kita akarkan saja. Ingat, berarti frekuensi dan tegangan itu berbanding lurus. Akar tegangan itu berbanding lurus. Jadi ini F1, yang ini F2. Nah, kita lihat di sini tegangannya berapa, dia bilang tegangannya menjadi 8 kali lebih besar. Berarti T1-nya T, T2-nya menjadi 8 kali T. Nah, itu jadinya berapa? Ini jadinya berapa? Akar 8 ya. Seper akar 8. Nah, harusnya jadinya seper akar 8 kali lebih tinggi. Ya, akar 8 kali lebih tinggi. Ini ya jawabannya. Akar 8 kali lebih tinggi. Nah, bukan hanya 8 tapi akar 8 kali lebih tinggi. Gitu ya. Jadi ini ada kesalahan ketik sedikit dari soal. Oke, nomor 3. Pada pipa organa. Pada pipa organa terbuka dengan panjang 20 cm dan di dalamnya menjadi 3 simpul. Terjadi 3 simpul. Oke, terjadi 3 simpul. Kalau kamu perhatikan di sini terbuka ya, terbentuk 3 simpul. Ya, terbuka itu berarti ujungnya dan ujungnya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini 3 simpul. Namanya 3 simpul. Terbentuk 3 simpul. Dan nada pipa organa lain tertutup membentuk 4 titik simpul tertutup di ujungnya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti benar seperti ini. Oke. Membentuk 4 titik simpul sama dengan pipa organa terbuka membentuk 3 titik simpul. Nah, frekuensinya sama. Oke, nadanya sama, berarti frekuensinya sama. Ini F1, ini F2. F1 dan F2 sama dia bilang. Oke, lanjut. Panjang pipa organa yang tertutup adalah, nah, ini panjang pipa organa yang tertutup, L-nya yang ditanya ya. Oke, yang ini L-nya. L-nya berapa ini? Nah, 20. Yang ditanya ini. Yang L2. Oke, sekarang kita mesti lihat dulu. Ini terbentuk berapa gelombang? Kamu perhatikan di sini terbentuk 1,5 ya. Ini dibilang L-nya ini sama dengan setengah lambda. 1,5 berarti 3/2. Sorry, 3/2. Yang ini L-nya berapa nih? 1, 2, 1/4. 2/4 kalau kita tulis dalam bentuk pecahan jadinya 9 ya. 9/4 lambda. Sehingga kita bisa tulis di sini F-nya sama dengan apa? F-nya sama dengan 3/2 VL. Ini sama dengan 9/4 VL. Nah, dari sini kita bisa lihat karena dia udaranya sama, berarti kita bisa anggap sama. Yang beda adalah panjangnya saja. Berarti 3/2 dikali L1 jadi 3/2. Nah, 3 dikali habis ya itu ya, dikali 20 sama dengan 9/4 dikali L2. Kalau kita bisa sederhanakan dulu. 4 sama 2 2, 3 sama 9 3, supaya lebih gampang menghitungnya. Jadi nanti langsung kita kalikan ke sana. 2L ya. 2L2 sama dengan 2 dikali 3, 20 kali 3. Berarti L2 itu sama dengan 60 bagi 2 atau 30 cm. Seperti itu ya, 30 cm 1,5. 1, 2, 1/4. Ya, benar. Benar ya. Ini benar nih, tapi di sini tidak ada ya, tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya, berarti tidak ada jawabannya ya. Padahal soalnya sudah sangat jelas kita gambarkan dan gitu. Nah, ini tidak ada jawabannya. Jawabannya berapa ya? F itu adalah 30 cm. Sama seperti yang tadi, harusnya akar 8 tapi tertulis hanya 8. Oke, lanjut. Soal nomor 4.
Pipa organa terbuka dan tertutup mempunyai panjang yang sama, berarti L1 sama dengan L2. Perbandingan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup yang kedua tadi ya. Nada atas berapa? Nada atas kedua, nah, dari dua ya, saya nyebutnya dua pipa organa terbuka. Ini buka, nah, kalau enggak ini tertutup ya, 2T ya, kita nyebutnya 2T. Ada nada atas kedua tertutup, ini LB sama dengan LT, terbuka sama dengan tertutup. Lanjut dengan pipa organa sama dengan perbandingan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup dibandingkan dengan pipa organa terbuka. Perbandingan nada atas kedua berarti F2T ya, 2 tertutup dibandingkan dengan F2B ya, terbuka dibandingkan dengan yang tertutup. Itu yang ditanya. Berarti kalau kita masukkan persamaannya, kalau dia tertutup 2, ingat 2 itu berarti kan dimulai, kalau yang tertutup mulainya dari 1/4, berarti 1/4, terus berapa? 3/4, 5/4 ya. Jadi di sini berapa? 5/4 PL, P per L dibagi. Nah, ini terbuka itu yang kedua, berarti mulainya dari setengah, nada dasarnya setengah, 1/1/2, berarti 3/2. Nah, PL nya sama, tertutup dan terbukanya dia bilang sama, berarti sama, kita coret. Jadi 5/4 dibandingkan dengan 3/2, kita kali silang, berarti alhamdulillah jadinya 5/4 dikali 2/3, kali silang sana jadinya 10 per ini, kita kecilin 4, dicoret jadi 2, udah nggak bisa dicoret lagi, jadinya 5/6 yang di seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 4, 5 dan 6. Ini 4, pada jarak 3 meter sumber bunyi dihasilkan intensitas sebesar sekian, 50. Pada jarak 5 meter dari sumber bunyi dihasilkan intensitas bunyi sebesar titik. Nah, dihasilkan intensitas bunyi sebesar titik. Yang ditanya adalah intensitas bunyi. Oke, apa intensitas bunyi? P per A. Jadi 50 watt per meter, 50. Nah, itu intensitas bunyinya ya, 50 watt per meter pada jarak 5 meter dengan sumber bunyi. Dihasilkan intensitas sekian. Nah, ini kalau 3 meter dibilang intensitas, kalau 3 meter berarti I1 ya, I1 dengan R-nya berapa? R-nya 3 meter, I-nya berapa? I1-nya 50. Nah, ditanya I2-nya berapa? Kalau R-nya 5 meter, nya R2. Nah, berarti yang beda apa? Yang beda adalah R-nya. Sehingga kita bisa dapatkan, ini kan tadi P per berapa? 4 PR kuadrat. Jadi kalau kita bikin tulis perbandingannya, I1 banding I2 sama dengan P ya, P per 4 PR1 kuadrat dibandingkan dengan P per 4 PR2 kuadrat. Nah, sama kita coret. Nah, jadi tinggal 1 per R1 kuadrat banding dengan 1 per R2 dikuadratin. Nah, kalau kita lihat sama aja dengan perbandingan terbalik. Jadinya R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, sama aja perbandingan terbalik. Dapat nih kita persamaan baru, ternyata antara intensitas dan jarak itu adalah perbandingan terbalik yang dikuadratkan. Berarti langsung kita masukin nilainya. R1-nya di sini 3, berarti 5 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan I1-nya 50, I2-nya yang ditanya. Jadi I2 sama dengan ini 25, ini 9, berarti 9 kali 50 kali silang ya. Nah, bagi 25, coret
2. Jawabannya 18 watt per meter persegi. Seperti itu. Oke, lanjut. Jika sebuah sepeda motor melewati sebuah gedung dan timbul taraf intensitas, ini sebuah, berarti N-nya berapa? N-nya 1. N-nya 1, ini T1 berarti TI1. Dan melewati sebuah gedung dengan 10 sepeda motor, berarti ini N-nya jadi 10. N kedua ya. N keduanya 10. Maka intensitas yang didengar adalah titik-titik. Oke, berarti jadinya apa? TI2 sama dengan berapa? TI1 ditambah 10 log N. 10 log N. Jadinya di sini kalau kita tulis jadinya 70 ditambah 10 log N-nya berapa? 10. 10 log 10 berapa? 10 log 10 1. Sama aja 70 tambah 10 kali 1. Ya, log 10 itu adalah 1. Jadi 10 kali 1. Kenapa log 10 itu 1? Cara menghitungnya gimana sih? Cara menghitungnya 10 dipangkatin berapa supaya sama dengan 10. Jadi 10 dipangkatin berapa supaya sama dengan 10? Berapa? 1. Kalau log 100 berarti 10 dipangkatin berapa supaya sama dengan 100? Ini sama dengan 2. Kalau log 1000 berarti 10 dipangkatin berapa supaya sama dengan 1000? 3 berarti. Seperti itu cara menghitungnya ya. Ini saya ingatkan kembali. Menghitung log. Jadinya 70 ditambah 10 itu berapa? 70 tambah 10 ini 80 dB. 80 desibel. 6. Pada jarak 2 meter sumber ledakan, ya, ini berarti berubah jaraknya yang berubah. Pada jarak 2 meter sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 40. Berarti ini TI1, ini R1. Pada jarak 20 meter ini R2, sumber bunyi yang didengar adalah TI2. Berarti yang tanya adalah TI2 sama dengan berapa? TI1 dikurang. Kenapa dikurang? Karena semakin jauh ya, semakin jauh sumber bunyi ya, taraf intensitasnya akan semakin kecil. 10 ya, 10 log R2 per R1 dikuaratin. Oke, jadinya kalau kita hitung jadinya TI1 nya 40 dikurang 10 log buka kurung, di sini jadinya berapa ini? 20 per 2 dikuaratin. 20 per 2 dikuaratin berapa? 10. 10 dikuaratin 100. Jadi sama aja 40 min 10 log 100. Log 100 berapa tadi? Saya bilang 2. Jadinya 40 dikurang 10 kali 2. 10 kali 2 berapa? 10 kali 2 20. Jadinya jawabannya 60. 40 dikurang 20. Jadi jawabannya adalah 20 desibel. Oke, itu contoh soal yang saya berikan untuk gelombang bunyi bagian kedua. Ya, kita akan minggu depan silakan kalian persiapkan untuk ulangan harian. Ya, ulangan harian nanti langsung saya buat jadi 2 paket soal nanti ya. Saya buat jadi 2 paket soal. Paket yang pertama itu tentang gelombang dan gelombang bunyi. Ya, gelombang dan gelombang bunyi. Paket yang kedua itu minggu depannya lagi. Jadi saya akan ngambil dua nilai sekaligus ya. Minggu besok saya akan ambil satu aja dulu deh. Satu bahasan dulu, yaitu tentang pemanasan global. Ya, tentang pemanasan global. Kemarin tentang lingkungan, tentang pemanasan global itu nanti akan saya buat ulangan besok, itu yang biar kamu persiapannya lebih matang. Besok pun kamu persiapkan untuk ulangan minggu depannya, kamu persiapkan untuk ulangan 2 bab, yaitu gelombang dan gelombang bunyi. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya tentang gelombang bunyi.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.